Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dengan saya Ahmad Rifal. Saya di sini akan menjelaskan materi soal kurangnya etika dalam bersosial media di kalangan remaja. Untuk mata kuliah karakter building, proyek UAS untuk Binus Online Learning. Sebelum itu, ini adalah agendanya, yaitu ada perkenalan diri, latar belakang masalah, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, refleksi pribadi, dan kontak saya sendiri. Nah, untuk perkenalan diri, nama saya Ahmad Rival, saya adalah seorang front-end developer, ya tentunya mahasiswa BINUS, dan saya front-end developer itu di sebuah software house di Jakarta, dan saya juga alumni dari UGM untuk jurusan komputer dan sistem informasi D3. Oke, kita masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang masalah ini tadi kan berkaitan dengan etika dalam bersosial media ya. Nah, ini ada di SDGs 4, yaitu pendidikan berkualitas, dan SDGs 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Nah, latar belakang masalah yang pertama yaitu adalah media sosial kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, khususnya remaja. Dan yang kedua adalah banyak ditemukan kasus ujaran kebencian, penyebaran hoaks, perundungan, cyberbullying. Dan ketiga yaitu hal ini berdampak pada kesehatan mental dan kerukunan sosial. Jadi karena media sosial ini udah jadi satu ya dengan masyarakat gitu. Jadi kita nggak bisa untuk mencegah dari usia muda sampai usia tua pun semua sudah bisa mudah banget untuk mengakses sosial media. Nah, ini jadi latar belakang masalah yang akhirnya negatif dari sosial media itu beberapa yaitu ya ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan perundungan. Nah, akhirnya ya menjadi dampak kesehatan mental masyarakat kita gitu yang jadi bermasalah gitu. Nah, kemudian ada rumusan masalah. Nah, ini yang pertama adalah mengapa masih banyak pengguna medsos yang tidak beretika. Dan yang kedua ada yaitu dampak dari kurangnya etika bermedia sosial dan bagaimana cara meningkatkan literasi digital yang beretika. Nah, ini adalah beberapa hasil temuan di lapangan yang saya temuan ini tuh saya ambil dari aplikasi TikTok. Jadi di sini ada dua konten yang berbeda. Yang pertama adalah yang sebelah kiri ini ada konten tentang seorang TikTokers yang berbadan besar. Nah, ini adalah komentarnya gitu. Semangat kak, jangan dengerin komentar mereka, kakak lebih besar daripada mereka. Udah kak, jangan dengerin mereka karena mereka benar. Gen Z ya, apa gendut. Dan yang kedua ada komentar soal eh, bisa dibaca sendiri, yaitu adakah presiden selain dari Pulau Jawa, dan jika Indonesia adalah rumah, maka Jawa adalah toiletnya. Dan ini adalah benar-benar komentar yang sangat jahat ya, yang bisa sering banget kita temukan di berbagai aplikasi ya, di TikTok, di Instagram, ataupun di Twitter gitu. Kayak banyak sekali akun-akun yang berkeliaran gitu ya, berkeliaran untuk bisa komentar jahat dengan mudahnya gitu. Dan saking nggak ada dampaknya untuk mereka, dan ini banyak sekali orang mengikuti gitu, dan mudah sekali kita temukan komentar-komentar ini tuh di sosial media gitu. Nah, eh, yang tentunya dari hasil temuan di lapangan ini sangat eh, sangat akan berdampak gitu ya bagi masyarakat Indonesia ya. Kenapa? Karena komentar-komentar tersebut itu sangat bisa menyakiti dari perasaan ya banyak eh, banyak pihak gitu ya.
Sehingga bisa jadi ada orang yang mungkin emang mentalnya kuat lalu mendapatkan head comments dan akhirnya menjadi bermasalah mentalnya gitu. Dan ini sering sering sekali kita temukan gitu ya, banyak orang-orang yang akhirnya depresi dan ya kita bisa ketemukan juga berita-berita bahwa banyak orang yang mendapatkan perundungan gitu ya. Dan berdampaknya bukan cuma di dunia sosial, tapi juga di real life-nya juga bisa berdampak gitu. Karena ya tadi gitu, semua orang bisa membuat akun dengan mudahnya, semua orang bisa membuat, akhirnya tidak takut gitu loh untuk berkomentar jahat gitu. Itu yang saya temukan di lapangan ya, kurang lebih. Nah, di sini saya punya solusi yang saya bisa tawarkan gitu ya. Ini menurut saya gitu. Yang pertama yaitu edukasi dan sosialisasi. Edukasi dan sosialisasi ini bisa seperti workshop atau seminar yang bertemakan etika bermedia sosial di sekolah, kampus ataupun komunitas. Terus bisa juga penyeluruhan rutin gitu loh dari pihak sekolah melalui kegiatan OSIS ataupun eskul. Terus juga program bijak digital sejak dini. Itu bisa juga bekerja sama dengan guru juga gitu loh, ya kan? Sehingga kita tuh tetap mengedukasi gitu loh, eh, etika bersosial media di nggak cuma dari konten-konten tapi juga langsung gitu loh kepada masyarakat khususnya ya, khususnya yang seperti apa namanya, yang sedang, yang anak-anak kecil dari SD gitu, SMP sampai SMA gitu, itu harus selalu diedukasi gitu loh, agar dampaknya nanti bisa bisa lebih baik gitu ke depannya gitu. Kalau misalkan dari sekolah pun sudah diajarkan gitu, dari kewajibannya sudah diajarkan gitu. Terus yang kedua, kita juga bisa membuat konten edukasi. Nah, konten edukasi ini bisa bisa banyak banget ya. Bisa video pendek di TikTok dan siapapun bisa buat ya. Siapapun bisa buat, yaitu dengan mengajak gitu loh bahwa kita tuh harus bersikap sopan dan menghargai orang lain secara online ataupun offline. Terus juga bisa juga kampanye dengan hashtag edukatif misalnya, kayak yang udah banyak banget kayak bijak bersosmed gitu, etika digital ataupun sharing sebelum sharing gitu. Itu udah banyak banget konten dan semua orang bisa buat ya, semua orang bisa buat sehingga semua orang juga bisa melihat gitu loh, apa nih kira-kira kayak dampaknya, dampak negatifnya gitu loh yang terjadi ketika misalkan masyarakat bisa seenaknya untuk head comments gitu. Terus yang ketiga itu kita bisa melakukan kolaborasi ya. Nah, kolaborasi ini bisa juga dengan seperti misalnya mendorong sekolah menambahkan materi etika digital dalam pelajaran. Nah, karena ya seperti yang saya saya sudah coba research ya, bahwa sekarang belum ada gitu loh materi etika digital ini gitu dalam pendidikan formal gitu. Terus juga bisa juga bekerja sama Kominfo ataupun organisasi literasi digital gitu untuk memberikan pelatihan ataupun mengundang praktisi hukum atau pakar IT gitu untuk ngasih tahu nih wawasan tentang apa nih konsekuensi hukum dari ujaran kebencian atau hoax gitu. Dan juga yang terakhir bisa jadi pengawasan dan pendampingan gitu. Nah, nggak cuma sekolah, nggak cuma lembaga, gitu. Kita juga mengajak orang tua untuk lebih peduli dan terlibat dalam aktivitas digital anak-anak mereka gitu. Karena orang tua adalah gate utama gitu ya untuk anak-anaknya, sehingga ya orang tua pun harus para orang tua pun harus diedukasi gitu, sehingga memberikan pengawasan dan pendampingan untuk anak-anaknya gitu. Kurang lebih itu solusi yang bisa ditawarkan menurut pendapat saya. Lalu selanjutnya adalah refleksi pribadi.
Dengan proyek ini saya menyadari gitu bahwa menjadi pengguna media sosial yang bijak adalah akhirnya pada tanggung jawab kita pribadi gitu. Proyek ini juga membuka mata saya bahwa edukasi itu nggak hanya dilakukan dalam kelas, tapi juga di dunia digital. Lalu kemudian saya juga jadi lebih peduli untuk mencari informasi dan berinteraksi dengan sopan di media sosial gitu. Karena saya pun merasakan gitu ya, ketika misalkan di kita buka konten dan akhirnya melihat kayak, kok banyak banget head comments gitu. Itu tuh menjadi aura atau menjadi negatif gitu loh. Ngerasanya kayak kok eh, masyarakat kita nih atau enggak kayak khalayak ramai itu gampang banget sih gitu untuk nyakitin perasaan orang lain gitu loh. Gampang banget untuk berkata eh, kurang baik gitu loh kepada orang lain gitu. Dan akhirnya itu membebani gitu, membebani mental gitu loh. Karena merasa kayak dunia sudah separah itu gitu loh. Sehingga jadinya ya akhirnya ber mengurangi mengurangi eh, atau berdampak gitu loh pada kesehatan mental masyarakat gitu dan terutama saya pribadi ya gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Berikut ada kontak saya yang mungkin bisa dihubungi kalau misalkan ternyata ada hal yang mungkin salah dalam pembuatan proses eh, materi ini dan sebagainya. Akhir kata, terima kasih. Sekian dari saya.